Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 9 Makul Hukum Adat. Saya jadi pemateri pertama. Yang kedua yaitu Imam Hadromi, yang mana saya akan menjelaskan tentang harta perkawinan. Di mana harta perkawinan ini menurut hukum adatnya harta benda perkawinan harta bersama. Itu menurut hukum adat adalah semua harta yang diperoleh dan dikuasai suami dan istri selama mereka terikat dalam perkawinan, baik harta kerabat saudara yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami dan istri, dan barang-barang hadiah. Menurut Hilman Hadikusuma, harta benda perkawinan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, harta bawaan. Apa yang dimaksud harta bawaan? Jadi harta bawaan itu harta yang dibawa oleh suami dan istri ke dalam ikatan perkawinan, baik berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan mereka berlangsung. Jadi harta bawaan ini pihak laki-laki dan pihak perempuan ini sama-sama membawa harta sebelum dia menikah. Sebelum dia menikah mempunyai harta masing-masing. Nah, ketika sudah menikah dia membawa harta masing-masing. Maka itu yang dinamakan harta bawaan. Itu yang pertama. Yang kedua, harta pencarian. Apa yang dinamakan harta pencarian? Di sini harta pencarian ini yakni harta yang diperoleh sebagai hasil kaya suami dan istri selama ikatan perkawinan berlangsung. Jadi hasil harta pencarian ini ketika sudah terikat perkawinan, pihak laki-laki dan perempuan ini sama-sama mencari uang seperti itu. Itu yang dinamakan harta pencarian. Atau yang laki-laki saja yang mencari uang atau yang bekerja. Nah, ketika mendapatkan uang, hartanya tersebut itu dinamakan harta pencarian. Selama dia masih terikat dalam hartanya tersebut itu dinamakan harta pencarian. Selama dia masih terikat dalam perkawinan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini harta peninggalan. Dimana harta peninggalan ini yakni yang ditinggalkan oleh suami kadang atau ditinggalkan oleh istri. Misalnya nih, contoh, misalnya nih pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah menikah. Nah, ketika laki-laki tersebut itu meninggal, di situ banyak hartanya ya kan. Laki-laki ini banyak hartanya. Ketika meninggal, maka apa yang ditinggalkan oleh seorang laki-laki tersebut, seorang suami tersebut misalnya, atau rumah. Nah, rumah itulah yang dinamakan harta peninggalan ataupun tanah yang ditinggalkan oleh seorang suami. Nah, itu yang dinamakan harta peninggalan. Itu yang ketiga. Yang keempat itu harta pemberian seperti hadiah, hibah dan lain-lain. Jadi harta pemberian ini sebenarnya sudah tahu semua, di mana misalnya seorang perempuan ini misalnya ulang tahun, ya kan? Misalnya ulang tahun, suami tersebut itu memberikan hadiah kepada perempuan tersebut, istri tersebut. Apa harta hadiah itu? Ya misalnya dibelikan mobil, karena di situ istrinya ulang tahun, maka itu yang dinamakan harta hadiah. Seperti itu. Harta hadiah itu diberikan kepada istri
ketika misalnya ulang tahun atau apa. Tapi kebanyakan orang itu ketika ulang tahun di situ kadang dibelikan motor, ya, kejutan lah bagi seorang istri. Itu dinamakan harta hadiah seperti itu. Itu aja sih dari saya, dari pemateri pertama tentang harta perkawinan, yang mana akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yakni Imam Hadrami. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Imam Hadrami, NIM 1190404046. Nah, di sini kami dari pemateri kedua akan menjelaskan akibat hukum dari perkawinan. Nah, akibat hukum dari perkawinan itu menyangkut suami istri, diatur dalam pasal 30 sampai pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Nah, tentang perkawinan. Adapun akibat hukum yang bersifat moral diantaranya adalah suami memikul kewajiban hukum untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Hak dan kedudukan istri ini juga harus seimbang dengan hak kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Nah, suami istri ini sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan, perhatian hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan, dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama. Dan juga akibat daripada hukum lainnya setelah dilangsungkannya perkawinan antara lain anak yang lahir dari perkawinan yang sah yang telah diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suami menjadi waris dari istri dan sebaliknya istri menjadi waris bagi suaminya. Apabila salah seorang meninggal dalam perkawinan, dilarang jual beli antara suami ataupun istri sebagaimana telah diatur dalam pasal 1464 KUHP Perdata. Nah, dilarang mengadakan perjanjian perburuan antara suami dan istri yang telah diatur dalam pasal 1601 KUHP Perdata. Nah, dilarang memberikan hibah benda atas nama antara suami ataupun istri. Pasal 678 KUHP Perdata. Suami tidak boleh menjadi saksi dalam perkara istrinya atau sebaliknya. Suami tidak wajib dituntut atas beberapa kejahatan terhadap istrinya ataupun sebaliknya. Nah, dari akibat hukum darinya ini bisa berdampak positif ataupun berdampak buruk tergantung daripada suami istri yang menjalaninya. Salah satu dampak yang akan terjadi jika perkawinan itu dilakukan yaitu anak yang dilahirkannya yaitu secara sah, secara agama maupun secara negara. Itu apabila dilakukannya perkawinan yang sah. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan.